Hujan deras mengguyur topi bambu mereka, menimbulkan bunyi tepukan yang keras. Chen Ping'an berkata dengan suara rendah, jepit rambut ini sangat biasa. Jepit rambut ini hanya terbuat dari batu giok biasa. Alians menatap pemuda yang serius itu, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia meringis dan berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu katakan tidak penting. Dahi Chen Ping'an berkeringat, tetapi segera terhapus oleh hujan yang membasahi wajahnya. Dia menatap pria itu dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Alians bertanya sambil tersenyum, apakah kamu pikir kamu akan mati? Chen Ping'an tiba-tiba merasa sangat putus asa pada saat ini. Alians tetaplah alians yang tersenyum dengan bilah bambu hijau di sisinya. Lelaki itu tersenyum pada pemuda itu. Dia tidak tinggi, mengenakan pakaian tipis, memakai sandal jerami yang kokoh, dan tentu saja, memiliki jepit rambut Jasper. Jika dia ingat dengan benar, ada 8 kata indah terukir di jepit rambut itu. Bibir Chen Ping'an memucat. Dia bertanya dengan suara gemetar, bisakah kau melepaskan mereka? Chen Ping'an terjaga sepanjang malam sebelum berangkat, mencoba membayangkan semua kesulitannya. Bukannya dia tidak mengira bahwa dalam perjalanan ke Cliff Academy ini, dia akan menghadapi segala macam rintangan. Karena musuh-musuhnya adalah Gunung Yunxia, Kota Naga Tua, dan Gunung Zhengyang. Tanpa kecuali, mereka semua adalah makhluk abadi di gunung itu, tetapi mereka semua memiliki permusuhan besar dengannya. Oleh karena itu, Chen Ping'an sangat khawatir bahwa karena dia, jalan belajar gadis berjaket merah itu akan terpengaruh. Hari itu, ketika dia bercerita kepada Li Baoping tentang kesulitan yang dia alami di pegunungan saat masih kecil, itu bukan karena dia ingin mengeluh atau berpura-pura sebagai paman bungsu. Sebaliknya, itu karena Chen Ping'an ingin memberitahu gadis kecil itu satu hal. Perjalanan ke akademi yang telah dipindahkan ke kerajaan Sui besar pasti akan lebih lama daripada perjalanan yang dia tempuh untuk memetik tanaman obat di pegunungan. Jika suatu hari dia tidak ada lagi di sisinya dan tidak bisa bersamanya, dan Li Baoping ingin belajar di sana karena dia tidak percaya diri, maka Chen Ping'an berharap dia bisa berjalan beberapa langkah lagi seperti saat dia memasuki gunung. Mungkin dia akan mencapainya saat dia berjalan. Namun, ketika kata-kata ini sudah berada di ujung lidahnya, Chen Ping'an tiba-tiba merasa bahwa akan sangat sial dan tidak beruntung untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya mengucapkan setengahnya dan menelan setengahnya lagi ke dalam perutnya. Dia mengubahnya menjadi harapan bahwa dia bisa menjadi guru muda pertama, seorang guru wanita. Bukan hanya untuk mencari keberuntungan, tetapi juga untuk memenuhi harapan Chen Ping'an terhadap gadis kecil itu. Alians tersenyum dan berkata, setidaknya, jepit rambut itu hanyalah hiasan seorang sarjana biasa, dan itu bukan milikmu. Setidaknya, saya tidak percaya bahwa jepit rambut yang telah disimpan dengan hati-hati oleh Qi Jingjun selama bertahun-tahun tidak memiliki rahasia tersembunyi. Misalnya, itu bisa jadi sebuah gua kecil yang tidak diketahui siapapun, atau bisa jadi tempat harta karun Feng Shui yang berpotensi menjadi tanah yang diberkati. Jika kita mundur selangkah, maka itu akan menjadi lebih menakjubkan. Itu bisa jadi sebuah tanda yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti tanda dari 3 cabang utama Taoisme, jimat persik, jubah bulu, dan mahkota Tao. Jika benar, maka jepit rambut itu benar-benar tanda guru Qi Jingjun. Chen Ping'an, menurutmu apakah pantas memakainya di kepalamu? Chen Ping'an tidak menjawab pertanyaan itu dan bertanya, Alians, bisakah Anda melepaskan Li Baoping dan Li Huai? Alians tersenyum dan bertanya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya tidak akan mengingkari janji saya setelah saya berjanji kepada Anda? Alians menyilangkan lengannya dan tersenyum. Pahlawan muda, jangan impulsif. Kita sedang mencoba berunding satu sama lain. Belum terlambat untuk bertindak jika Anda tidak bisa berunding dengan mereka. Alians mengamati remaja itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau memang mirip dia. Alians berhenti bercanda dan mengulurkan tangannya. Berikan saya jepit rambut itu dan saya tidak akan membunuh mereka. Alians berkata perlahan, ini adalah peninggalan guru Qi Jingjun, jadi ini dapat dianggap sebagai peninggalan Qi Jingjun. Chen Ping'an mengangkat lengannya dan meraih puncak kepalanya. Alians tersenyum dan berkata, aku tidak akan membunuhmu jika kau mematahkan jepit rambut itu dengan tanganmu sendiri. Chen Ping'an tiba-tiba berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah mundur seolah bersiap untuk bertarung. Alians bertanya, kau pikir aku akan melepaskan Li Baoping dan yang lainnya jika kau mati juga? Jadi meskipun kau mati, kau ingin mencoba dan melihat apakah kau dapat melindungi jepit rambut ini dengan kemampuanmu sendiri? Chen Ping'an tidak mengatakan sepatah kata pun.
Dia melangkah 2 langkah dengan berat dan bergegas ke depan Alians dan meninju. Saat berikutnya, Chen Pingan tiba-tiba menyadari bahwa Alians tidak lagi di depannya. Chen Pingan menoleh dengan kaku. Benar saja, pria bertopi bambu itu berdiri di sana, tetapi ada jepit rambut tambahan di tangannya. Alians mendesah. Dia tampak tidak tertarik sama sekali pada jepit rambut itu. Dia mengulurkan tangannya dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Ambil kembali. Chen Pingan melangkah maju beberapa langkah dengan hati-hati dan mengambil jepit rambut Jasper darinya. Dalam sekejap, pemuda itu merasa kepalanya tenggelam. Ternyata pria bertopi bambu itu dengan lembut menekan tangannya di kepalanya. Keduanya berdiri berdampingan, tetapi mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Pria yang selalu ceroboh itu menghela napas dan berkata, Chen Pingan, jangan melakukan hal-hal bodoh di masa depan. Tidak ada benda mati di dunia ini yang lebih penting daripada kehidupan seseorang. Kau harus hidup. Bahkan jika kau tidak bisa hidup dengan baik, kau harus hidup. Tidak ada alasan yang lebih besar daripada ini di dunia ini. Pria bertopi bambu itu menepuk kepala Chen Pingan. Ia menatap langit yang gelap dan berkata sambil tersenyum, kau harus tahu bahwa tidak peduli seberapa berharga atau berartinya jepit rambut ini, karena Qi Jingchun bersedia memberikannya kepadamu, ia harus percaya padamu. Jadi, ketika kau harus membuat pilihan antara hidup dan mati, kau harus memilih untuk hidup dan tidak mati. Mati dengan gagah berani, mati dengan penuh gairah, mati dengan santai, tapi mati ya mati. Pria bertopi bambu itu menarik tangannya. Qi Jingchun sangat kecewa dengan dunia ini. Itu urusannya. Kamu, Chen Pingan, adalah kamu. Jangan belajar darinya. Kamu belum benar-benar melihat baik dan buruknya dunia ini. Ini adalah masalah yang harus dikhawatirkan oleh para sarjana selama 1000 tahun sebelum mereka mencapai usia 100 tahun. Saya, Alians, bukanlah seorang sarjana. Anda, Chen Pingan, bukanlah seorang sarjana untuk saat ini, jadi. Pada akhirnya, pria itu tidak mengatakan isi aslinya setelah begitu. Dia hanya berkata dengan lembut, Chen Pingan, percayalah pada penilaianku. Kamu bisa melangkah jauh di masa depan, bahkan lebih jauh dari Qi Jingchun. Lelaki itu membelai lembut gagang pedang bambu itu dan berkata sambil tersenyum, karena aku Alians. Mereka berdua akhirnya berjalan menuruni puncak gunung tanpa bersuara. Chen Pingan ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak membahas inti permasalahannya. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, mengapa kamu tidak mengambil jepit rambut itu? Sudut mulut Alians berkedut saat dia mengeluh. Setelah saya mendapatkan jepit rambut itu, saya menyadari bahwa skenario terburuk adalah 10.000 langkah mundur dari apa yang saya bayangkan. Itu bahkan lebih buruk. Itu puluhan ribu langkah mundur. Itu benar-benar hanya jepit rambut yang jelek. Lalu untuk apa saya membutuhkannya? Alians menggelengkan kepalanya dan berkata, sarjana sejati itu miskin. Kamu akan mengerti di masa depan. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Berdasarkan temperamen Dao Delin dan kepribadian Qi Jingchun, wajar saja jika mereka mewariskan jepit rambut biasa seperti itu. Alians tiba-tiba menoleh sambil tersenyum. Tahukah kamu? Kamu mengambil sesuatu yang kukira sudah ada di dalam tasku. Tahukah kamu berapa banyak langkah yang tidak perlu yang telah kuambil untuk itu? Hujan turun dari topi bambu. Pemuda itu kebingungan. Alians berkata dengan marah, aku bahkan mengukir sebuah kata di suatu tempat. Namun pada akhirnya, ketika aku berlari ke sini, ternyata pemandangannya sangat menyedihkan. Jadi, kau seharusnya berterima kasih padaku karena tidak membunuhmu. Alians berkata pada dirinya sendiri, jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengukir 2 atau 3 kata di sana di masa mendatang, lihat apakah aku tidak akan memotongmu. Chen Pingan berkata tanpa daya, Alians, bisakah Anda mengatakan sesuatu yang dapat saya mengerti? Alians tertawa dan berkata, nama saya Alians, bagus dalam bahasa Liang. Chen Pingan menyelesaikan kalimatnya. Saya seorang pendekar pedang. Pada saat ini, mulut Alians mengerucut. Dia menepuk bahu pemuda itu dan berkata, kalau begitu, beres. Alians telah mengubah topik pembicaraan. Bahkan jika kau menemani seorang teman sejauh 1000 mil, kau tetap harus berpisah. Aku akan mengirimmu ke perbatasan Dali dan pergi. Aku percaya bahwa saat itu, kalian anak-anak akan dapat bepergian untuk belajar dengan bebas dan tidak akan ada hal-hal buruk untuk sementara waktu. Jadi setelah itu, kau harus berdoa untuk dirimu sendiri. Apakah kau dapat membawa mereka ke Akademi Tebing Kerajaan Sui Agung,
dan apakah kau dapat kembali ke daerah Longkuan di Dali hidup-hidup, semuanya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Sejak pertama kali bertemu hingga sekarang, para pemuda mulai percaya sepenuhnya pada pria yang menamakan dirinya Alians ini. Alians menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya menebus apa yang telah kuutang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dahulu kala, ada seorang sarjana muda bermarga Ki. Setelah lelah belajar, dia berkata bahwa dia ingin menjelajahi dunia persilatan bersamanya. Saat itu, pendekar pedang bernama Alians tidak setuju. Lelaki itu merasa, jika saja saat itu ia lebih bersabar sedikit saja, pemuda itu tidak akan sampai pada titik sekarang. Alians akhirnya berkata, Chen Pingan, apakah kamu tahu? Alians berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, kalian harus menghormati guru yang tak tertandingi seperti saya dari lubuk hati kalian. Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah kamu mengalahkan Zhu He? Dia merasa bahwa orang ini bahkan lebih menyebalkan daripada Qi Jingchun saat itu. Tidak lama setelah Chen Pingan dan Alians kembali ke pohon, hujan badai telah berubah menjadi gerimis ringan. Alians, aku mendengar dari Chen Pingan bahwa kamu pergi ke gunung untuk buang air besar, karena kamu tidak perlu membersihkan pantatmu. Alians tertawa dan bertanya, benarkah Chen Pingan yang mengatakan itu? Li Huai melirik Chen Pingan yang berdiri tidak jauh dari situ. Dia mungkin takut Alians akan berhadapan langsung dengan Chen Pingan, jadi dia meniru nada bicara Alians dan tertawa, berkata, meskipun Chen Pingan tidak mengatakannya dengan lantang, saya merasa dia pasti berpikir seperti itu. Tentu saja, saya merasa Alians bukanlah orang seperti itu. Saya bahkan secara khusus menjelaskannya kepada saudari Zulu dan menepuk dada saya untuk menjamin bahwa Anda, Alians, bukanlah orang seperti itu. Alians dengan lembut menarik telinga Li Huai, menundukkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Oh, Li Huai berkata dengan getir, Alians, ini semua salah Chen Pingan. Dia keterlaluan. Apa kau ingin aku memarahinya untukmu? Alians memutar telinga bajingan kecil itu sekuat tenaga. Apakah menurutmu aku, Alians, begitu mudah tertipu? Li Huai menjerit, tetapi sayangnya, tidak ada yang mau memperhatikannya. Li Huai segera mengubah nada bicaranya. Alians, aku punya kakak perempuan bernama Alians. Namanya agak tidak enak didengar, tetapi dia sangat cantik. Aku pasti tidak akan berbohong kepadamu tentang ini. Lin Souyi dan Dong Suijing, dua orang mesum itu, keduanya diam-diam menyukai adikku. Dong Suijing akan datang ke rumah kami untuk makan setiap kali dia tidak ada pekerjaan. Setiap kali dia melihat adikku, meskipun dia sudah dewasa, dia tetap tersipu. Alians, menurutku kamu jauh lebih baik daripada Dong Suijing. Kamu tampan dan memiliki temperamen yang baik. Kamu mampu menunggangi keledai dan minum anggur. Apakah kamu ingin aku mengenalkanmu kepada saudara perempuanku di masa mendatang? Alians segera melepaskan telinga Li Huai dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Li Huai. Dia menekan ke bawah dan tersenyum, ayo jongkok dan bicara pelan-pelan. Chen Pingan berjalan ke Zhu He dan Zulu dan bertanya, Paman Zhu He, bisakah kita bicara sebentar? Pria itu menyeringai dan berkata, saya sudah lama menunggu Anda mengatakan ini. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan santai. Hujannya sudah sangat gerimis. Keduanya berjalan berdampingan keluar dari pohon tanpa nama itu. Sebelum Chen Pingan bertanya, Zhu He memperkenalkan dirinya dan latar belakangnya. Chen Pingan, begitu banyak hal aneh telah terjadi di kota kecil ini. Karena kamu mampu bertahan hidup dari serangan kera pemindah gunung dari Gunung Zhengyang dan menjadi sekutu gadis asing itu, kurasa kamu sudah tahu banyak hal. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, keselamatan nona muda adalah yang terpenting. Kami berdua adalah anak-anak keluarga Li. Kami telah melakukan pekerjaan rumah tangga selama beberapa generasi untuk mencari nafkah di keluarga Li. Meskipun kedengarannya sangat menyedihkan, sebenarnya tidak seburuk yang kamu kira. Dari leluhur tua, yang hanya kita temui beberapa kali dalam setahun, hingga kepala keluarga, hingga Nona Baoping, tidak ada yang memperlakukan kami sebagai pelayan, terutama nona muda dan putriku. Sebenarnya, hubungan mereka tidak lebih buruk dari hubungan saudara perempuan dalam keluarga biasa. Pada titik ini, pria paruh baya itu menoleh untuk melihat putrinya yang berdiri di bawah pohon dan mengalihkan pandangannya. Dia masih remaja dan belum benar-benar dewasa. Dia akan menjadi wanita muda sejati dalam waktu sekitar 1 tahun. Dia merasa bahwa putrinya tidak akan kalah dengan wanita muda manapun di ibu kota Dali. Dia selalu bangga akan hal ini dan sangat yakin bahwa putrinya, Zulu, pasti akan bersinar di Dali di masa depan.
Perlu diketahui bahwa Dali selalu menghormati wanita. Mereka tidak menghentikan wanita untuk terjun ke medan perang dan membunuh musuh dengan berani. Kaisar Dali yang telah meninggal bahkan secara khusus memerintahkan Kementerian Ritus untuk menyiapkan serangkaian gelar jasa bela diri bagi seniman bela diri dan kultivator wanita. Ini adalah yang pertama di benua itu. Suatu kali, tempat ini diserang secara sembrono oleh para cendekiawan dan sastrawan yang dipimpin oleh Akademi Lakeview, yang memicu perang besar yang kacau. Ujung tombak diarahkan langsung ke dinasti Dali yang biadab di utara. Jika bukan karena Qi Jingchun, yang merupakan master gunung Akademi Cliff, yang berdiri teguh melawan keberatan massa, mungkin kaisar muda saat itu akan dipaksa untuk menarik dekrit kekaisaran karena opini publik. Zhu He tertawa dan berkata, tahun itu, setelah mengetahui bahwa aku memiliki struktur tulang dan bakat untuk berlatih bela diri, tanpa keberatan, dia menghabiskan banyak uang untuk melatihku, Zhu He. Itulah sebabnya aku memiliki keterampilan yang kumiliki sekarang. Putriku, Zulu, juga demikian. Jika bukan karena kegagalannya sendiri untuk memenuhi harapan, gagal di alam kedua bela diri, prestasinya di masa depan hanya akan lebih tinggi dariku, ayahnya. Setelah leluhur tua mengetahui bahwa Zulu adalah bibit yang baik untuk berlatih bela diri, dia secara pribadi memberitahuku bahwa Zulu memiliki harapan untuk mencapai alam ketujuh bela diri yang legendaris. Aku, Zhu He, hanya berada di alam kelima. Berbicara tentang hal ini, suasana hati Zhu He agak lesu. Ketika seorang seniman bela diri naik ke alam berikutnya, tanpa lawan yang sepadan, tanpa situasi hidup dan mati yang menentukan di mana hidup seseorang tergantung pada seutas benang, hanya mengandalkan bakat, seseorang ditakdirkan untuk tidak melangkah jauh. Selain itu, begitu kesempatan baik terlewatkan, seseorang tidak akan bisa naik dalam sekali jalan. Semakin lama, tekad seseorang akan semakin terkuras, yang kedua akan melemah, yang ketiga akan habis, dan jalan menuju puncak akan terputus sama sekali. Zhu He menahan amarah di hatinya dan melanjutkan, kali ini kami mengantar Nona keluar dari Dali. Pertama, kami adalah yang paling dekat, keterampilan kami dapat dianggap lumayan, ditambah lagi kami adalah anak-anak keluarga Li. Saya tidak berani mengatakan bahwa keterampilan kami sangat tinggi, tetapi setidaknya kami setia. Kedua, ini adalah pertama kalinya Nona melakukan perjalanan jauh, dia membutuhkan orang yang penuh perhatian untuk mengurus makanan dan kehidupan sehari-harinya. Zulu adalah kandidat yang cocok. Ketiga, Nona kami adalah junior yang paling dicintai oleh leluhur kami. Padahal, orang yang seharusnya mengawal Nona bukanlah orang lain, melainkan leluhur kami sendiri. Namun setelah alians, rekan murid Master Ruan dari kuil angin salju, muncul, leluhur kami kembali ke kota. Karena sekarang tidak ada lagi hambatan di kota, ia dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi tanpa keraguan, yang setara dengan berlatih di surga. Leluhur kami akan segera menerobos alam berikutnya, dan kesempatan itu tidak akan datang lagi. Bagaimanapun, dengan alians sebagai pengiring pribadinya, seharusnya tidak ada masalah. Zhu He berpikir sejenak dan menjelaskan, nenek moyang kita memiliki visi yang unik dan pikiran yang luas. Meskipun dia menyayangi Nona dari lubuk hatinya, dia tidak memaksa Nona untuk tetap di sisinya dan melindunginya di bawah sayapnya ketika Nona melakukan perjalanan panjang untuk belajar. Sebaliknya, dia menjelaskan bahwa gadis kecil itu tidak hanya harus pergi ke Akademi Tebing, tetapi juga harus menjalani separuh perjalanannya sendiri. Keturunan keluarga Li seharusnya memiliki keberanian seperti itu. Zhu He tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tetapi berbicara tentang ini, wajah leluhur tua kembali dipenuhi kekhawatiran. Dia terus bergumam, tetapi botol harta karun kecil kita bahkan belum berusia 10 tahun. Tidak bisakah kita bicara tentang keberanian nanti? Pada akhirnya, ketika leluhur kita memutuskan untuk tidak mengikutinya secara diam-diam sepanjang jalan, ia menoleh ke belakang 3 kali pada setiap langkah seperti anak kecil, dan itu adalah pertama kalinya. Jadi Zulu mengatakan kepadaku secara pribadi bahwa leluhur kita sangat baik terhadap Nona. Petik 2. Zhu He berkata dengan penuh rasa terima kasih, Nona juga baik kepada Zulu. Nona suka mengobrol dengan Zulu sejak dia masih muda dan melihat Zulu berlatih bela diri. Faktanya, Nona telah banyak berkontribusi pada kesuksesan Zulu saat ini. Chen Pingan menghela napas lega, Paman Zhu He, aku lega Anda ada di sini. Di kota kecil, Chen Pingan tidak mempercayai siapapun kecuali Tuan Qi. Bahkan Tuan Ruan, seperti yang dikatakan Chen Pingan kepada Li Baoping, dia hanya mempercayai janji seorang suci di tempat ini. Itu adalah beberapa aturan yang pernah diikuti oleh Tuan Qi, bukan Tuan Ruan sendiri.
Ini adalah intuisi yang tak terlukiskan. Dapat dikatakan bahwa ia memilikinya sejak lahir, tetapi sebagian besar dari intuisi itu dipupuk, seperti obat yang diracik oleh pemuda bersandal jerami untuk Nona Ning. Hal yang sama terjadi pada Alliance dan Zhu He, tidak ada pengecualian. Chen Ping'an bukanlah orang yang tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Dia tidak pernah menderita sebelumnya, jadi dia dengan bodohnya memperlakukan semua orang dengan baik. Kerasnya hidup, buruknya hati manusia, kerasnya kemiskinan, serta pemuda yang kesepian dan tak berdaya telah lama terukir di tulang-tulangnya. Zhu He menepuk bahu ramping pemuda itu. Hanya dengan satu tepukan, dia merasa tulang pemuda itu kuat dan tangguh, yang sedikit melebihi harapan seniman bela diri alam kelima ini. Namun, dia segera merasa lega. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghadapi kera pemindah gunung secara langsung? Dia, Zhu He, jelas tidak memiliki keberanian dan kemampuan seperti itu. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, Zhu He tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia bahkan belum berusia 40 tahun, tetapi ambisinya telah habis. Dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang pemuda yang baru saja tersandung di jalan seni bela diri. Zhu He juga sedikit penasaran dan bertanya sambil tersenyum. Meskipun aku belum pernah keluar dari kota kecil ini dan tidak tahu aturan-aturan dunia persilatan di luar sana. Leluhur pernah berkata bahwa jika kau bertemu dengan sesama seniman bela diri di kaki gunung, ada banyak pantangan. Misalnya, biksu tidak boleh membicarakan nama mereka, penganut Tao tidak boleh membicarakan masa hidup mereka, dan mereka boleh bertanya tentang guru mereka, tetapi tidak boleh bertanya tentang seni bela diri mereka. Namun, saya benar-benar penasaran. Bagaimana Anda bisa lolos dari si kera pemindah gunung? Saya baru mendengar tentang pengejaran di kota kecil Anda dari leluhur setelah kejadian itu. Petik 2. Chen Ping'an sedikit malu. Sebenarnya, aku sudah berlari menyelamatkan diri dari lorong botol tanah liat ke gunung. Kalau bukan karena Nona Ning, aku pasti sudah mati. Zhu He ragu sejenak sebelum mengingatkannya dengan lembut, kamu harus menghargai karma baik ini. Hubungan dengan Nona Ning dan dengan Tuan Ruan. Tuan Ruan, kamu harus berhati-hati dan menjaganya dengan baik. Jangan merusaknya. Zhu He mendesah dengan emosi. Kita hanyalah katak di dasar sumur di Gua Lizu. Kesenjangan di antara kita terbatas. Sama seperti kamu dan aku, perbedaan dalam kultivasi seni bela diri paling banyak 5 alam. Mengenai identitas, apakah aku berhak meremehkanmu yang memiliki latar belakang yang bersih? Namun, dunia di luar sumur sangat berbeda. Semakin jauh Anda melangkah di masa depan dan semakin lama Anda tinggal di luar, Anda akan memahaminya lebih menyeluruh. Chen Ping'an berkata dengan tulus, saya belum berpikir sejauh itu. Zhu He tertawa dan berkata, kamu dapat memikirkannya dengan hati-hati. Chen Ping'an selalu menghargai kebaikan orang lain. Adapun kejahatan orang lain, jika tidak ada cara untuk menasihatinya, maka dia akan menyimpannya dalam hati dan tidak akan melupakannya. Bagaimanapun, jalan masih panjang yang harus ditempuh. Di bawah pohon, Li Huai, yang baru saja menjual adiknya, Alliance, kini sangat berkulit tebal di hadapannya. Ia berkata dengan santai, Alliance, aku akan meminta Chen Ping'an untuk membuatkanmu labu anggur nanti. Kau bisa memberikanku labu kecil di pinggangmu. Kita adalah keluarga. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Bagaimanapun, kau terlihat tua dan tidak pantas dengan identitas kakak iparku. Alliance berkata dengan misterius, apa yang kau tahu? Labu ini disebut labu penguat pedang. Ini adalah barang langka di dunia. Kelihatannya tidak mencolok, tetapi sangat berharga. Berapa banyak saudara perempuanmu? Melihat Alliance jarang berbicara kepadanya dengan nada tegas seperti itu, jantung anak kecil itu berdebar kencang. Ia menatap labu kecil itu dengan iri dan mengangkat kepalanya dengan enggan. Ia bertanya dengan ragu-ragu, mengapa aku tidak meminta orang tuaku untuk melahirkan beberapa saudara perempuan lagi? Alliance mengulurkan tangannya untuk menutupi dahinya. Entah mengapa, dia teringat saat dia berjalan menuruni bukit bersama Chen Ping'an, pemuda itu pernah membandingkannya dengan Zhu He yang berada di alam kelima. Alliance melepaskan tangannya dan mendesah. Dia mengambil ranting kering dan menggambar di tanah. Li Huai menoleh dan melihat tulisan tangannya yang tidak rata. Tulisannya tidak sebagus tulisannya sendiri. Bahkan lebih buruk dari tulisan Lin Souyi, yang bahkan menurut Tuan Qi tidak norak. Semakin Li Huai melihatnya, semakin malu perasaannya. Dia melihat tulisan tangan Alliance dan kemudian melihat labu anggur putih keperakan di pinggangnya. Setelah bergumul dalam hati,
Li Huai berkata, "Alians, tulisan tanganmu jelek sekali. Aku sudah memutuskan untuk tidak menjadi saudara iparmu. Orang tuaku berharap adikku akan menikah dengan seorang sarjana di masa depan." Alians perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah ini jelek? Hati Li Huai terasa berat. Dia mengangguk dengan penuh semangat. Anak itu merasa jika adiknya berani merebut makanan darinya lagi, dia pasti akan memarahinya karena tidak berperasaan. Dia bahkan telah menyerahkan labu penguat pedang untuknya. Liang tampak meremehkan. Dia terkekeh dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bukannya aku menyombongkan diri, tapi di tempat yang jauh dari sini, entah berapa banyak orang yang melihat kata ini yang mengacungkan jempol." Alians tertawa datar. Saya sudah dengar. Li Huai berkata, "Sudah kuduga. Siapapun yang berani mengatakan bahwa tulisan tangannya bagus secara langsung, aku akan menjadikannya guruku. Mungkin ibuku pun tidak akan bisa menang melawannya." Alians mencibir. "Jika kau mengangkatnya sebagai gurumu, dia akan mengangkatmu sebagai muridnya?" Li Huai berkata dengan serius, "Dia tidak akan melakukannya." Alians kembali menutup dahinya. Orang itu benar-benar buta. Alians merasa bahwa ia harus lebih sedikit bicara. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Akhirnya, ia melihat gadis bernama Zulu. Ia tersenyum dan berkata, "Zulu, apakah kau ingin belajar ilmu pedang? Saya tertarik menggunakan pedang saya sekarang." Tak jauh dari situ, Zulu tengah mengkhawatirkan nonanya. Gadis berjaket katun merah itu meletakkan pipinya di atas tangannya. Dia melihat ke arah paman bungsunya pergi dan mengerutkan kening. Setelah mendengar perkataan Alians, gadis itu berkata dengan marah, "Pergi." Tatapan Alians polos dan kosong. Hujan deras sekali. "Lihat, aku basah kuyup." Gadis itu menyadari kesalahannya, tetapi dia tetap mencibir. "Ceroboh, bodoh, dan tidak kompeten. Kamu bukan orang baik." Alians berkata dengan marah, "Bao Ping kecil, Li Huai, Lin Soyi, apakah aku bukan orang baik?" Li Huai memukulnya saat dia terjatuh. "Kamu hanya terlihat seperti orang baik. Tetapi jika kamu bersedia memberiku labu anggur, maka kamu orang baik." Lin Soyi berkata dengan dingin, "Jangan menipuku untuk minum lagi di masa depan. Guru pernah berkata sebelumnya bahwa para sarjana menulis ratusan puisi saat minum, tetapi semuanya palsu." Hanya gadis berjaket katun merah yang tersenyum diam-diam pada Alians. Alians merasa hangat di hatinya. Dia mengacungkan jempol dan mengabaikan sindiran dua orang lainnya. Ketika Chen Pingan dan Zhu He kembali, kelompok itu melanjutkan perjalanan lagi. Ketika Sungai Ekor Naga, yang awalnya berada di tenggara, berbelok ke selatan dan menjadi Sungai Tiefu baru dalam catatan sejarah Kabupaten Dali, sungai itu tiba-tiba meluap dan permukaan airnya naik. Sungai itu lebar dan dalam, jauh melampaui sungai sebelumnya. Atas saran Chen Pingan, mereka beristirahat sejenak dan memasak nasi di sini. Setelah makan siang, mereka melanjutkan perjalanan. Li Huai berdiri di tepi sungai dan mendecakkan lidahnya dengan kedua tangan di pinggangnya. "Alians, apakah kamu pernah melihat sungai sebesar ini sebelumnya?" Liang, yang sedang menunggangi keledai putih, melihat ke persimpangan sungai dan anak sungai, lalu menoleh ke belakang. Akhirnya, dia tersenyum pada Li Huai dan berkata, "Jumlah sungai besar yang pernah kulihat lebih banyak daripada jumlah nasi yang telah kau makan." Li Huai tidak senang. "Alians, apakah kamu merasa tidak nyaman jika tidak membanggakan diri selama sehari?" Alians menutup telinga dan berjalan ke arah pemuda yang sedang membuat kompor sederhana itu. Ia berkata dengan lembut, "Ayo kita jalan-jalan di tepi sungai. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Chen Pingan tercengang. Ia meminta pembantu keluarga Li, Zulu, untuk membantu. Li Baoping telah banyak membantu selama ini. Ia bahkan terbiasa membantu Alians memberi makan keledai putih. Oleh karena itu, ia membantu saudari Zulu memasak nasi dan meminta paman bungsunya untuk berjalan-jalan di tepi sungai dan menyerahkan semuanya padanya. Hari-hari ini, gadis kecil itu bersikeras membawa keranjang di punggungnya dan berusaha sebaik mungkin mengurus semuanya. Setiap kali pemuda itu berlatih bela diri, dia akan diam-diam menemaninya. Dia manis dan naif. Alians berkata dengan jujur, "Saya sangat menyukai gadis kecil Bao Ping. Tentu saja, Anda akan lebih menyukainya daripada saya." Chen Pingan menoleh ke belakang dan melihat gadis kecil itu sedang sibuk di sana. Kakinya seperti roda mobil. Dibandingkan dengan Lin Soyi yang selalu melakukan apa yang dikatakannya dan Li Huai yang tidak pernah melakukan apapun, Li Baoping penuh dengan vitalitas meskipun dia masih muda.
hanya menatapnya seperti melihat musim semi yang indah. Alians berkata lagi, tapi Anda terus merasa ada yang salah, bukan? Chen Pingan mengangguk. Sejak terakhir kali kita berbicara tentang seni bela diri, dia banyak bicara dalam satu tarikan napas. Namun setelah itu, sepertinya dia tidak suka banyak bicara. Alians bertanya, apakah Anda mengatakan sesuatu kepadanya? Misalnya, Anda ingin dia menjadi orang seperti apa di masa depan? Chen Pingan tiba-tiba menoleh. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Alians mungkin tidak ingin tanpa sengaja menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Jarang sekali dia berhati-hati dengan kata-katanya. Dia berhenti dan berjongkok di tepi sungai dan melemparkan batu dengan lembut. Setelah pemuda itu berjongkok di sampingnya, Alians berkata dengan lembut, perasaan yang dalam tidak akan bertahan lama, dan kebijaksanaan yang ekstrim akan menyebabkan luka. Orang normal tidak memenuhi syarat untuk menerapkan kedua pepatah ini, tetapi Li Baoping berbeda. Meskipun dia masih muda, yang pertama tentu saja sesuatu yang tidak memiliki bayangan, tetapi yang kedua sudah berlaku untuknya. Kamu memiliki Chen Pingan sebagai pendukungmu, jadi kata-kata dan tindakanmu yang tidak disengaja akan tertanam dalam di hati gadis kecil itu. Kata-kata itu sangat aneh. Kata-kata itu akan terkumpul kata demi kata di dalam hati. Kamu mungkin berpikir bahwa perkataanku lebih seperti seorang pedang setengah matang atau sarjana masam, tetapi kebenaran adalah kebenaran. Chen Pingan menghela napas pelan. Ini salahku. Aku takut dia tidak punya kepercayaan diri untuk masuk ke Cliff Academy, jadi aku berkata bahwa aku berharap dia bisa menjadi guru kecil. Alians tidak menatap pemuda itu. Dengan lesu, ia menatap permukaan sungai yang tenang. Kau hanya tidak melakukan yang lebih baik. Bukan berarti kau melakukan kesalahan. Pemuda itu semakin bingung. Kedua ucapan itu memang berbeda, tetapi bukankah hasilnya sama? Alians akhirnya menoleh. Ia tampaknya telah melihat apa yang dipikirkan pemuda itu. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat berbeda. Tahukah Anda mengapa orang baik di dunia lebih banyak disakiti daripada orang lain? Misalnya, Qi Jingjun. Tuan Qi yang Anda kenal, dia bisa melakukan banyak hal dengan lebih bahagia, tetapi pada akhirnya, dia hanya pengecut dan merasa sedih. Ketika Anda melihat sekeliling, tampaknya orang-orang jahat itu hidup lebih bebas dan bahagia daripada yang lain. Misalnya, dua musuh yang Anda sebutkan kepada saya sebelumnya, kera penjaga gunung dari Gunung Zhengyang dan Fu Kastelan muda dari kota Nagatua, memang akan hidup dengan sangat nyaman setelah mereka kembali ke wilayah mereka sendiri. Salah satu dari mereka memiliki status tinggi dan menikmati rasa hormat saat berbaring di daftar prestasi. Yang lain ambisius dan bertujuan untuk pergi ke utara. Alians menatap pemuda yang tengah berpikir keras. Ia tersenyum dan berkata, itulah mengapa menjadi orang baik itu sangat melelahkan. Jangan pernah berpikir bahwa Anda telah berbuat salah ketika Anda tidak mendapatkan balasan apapun. Jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak akan pernah menjadi orang baik lagi. Ekspresi Alians tampak serius. Ia menekankan dan mengulang kalimat terakhir, ini salah. Alians tertawa dan kembali menjadi playboy yang tidak peduli dengan apapun. Tentu saja, Li Baoping sangat baik. Gadis kecil itu hanya membalas budi Anda dengan caranya yang unik. Jangan salah paham. Chen Pingan menggelengkan kepalanya keras dan berkata, tidak. Alians mengangguk. Itulah sebabnya saya bersedia memberitahu Anda hal ini. Dia duduk di tanah dan menaruh bilah bambu itu di lututnya. Kau harus tahu bahwa aku jarang berdebat dengan orang lain. Alasanku. Alians berhenti sejenak dan menepuk bilah bambu hijau di lututnya. Dulu, itu adalah pedang. Sekarang, itu adalah bilahnya. Bahkan jika tidak hujan atau matahari tidak tinggi, Alians akan tetap mengenakan topi bambu yang tidak mencolok itu. Dia memegang topi itu dan berkata, jika karaktermu tidak sesuai dengan keinginanku, bahkan jika jepit rambut itu berarti seperti yang kupikirkan, bahkan jika kamu adalah orang yang dipilih oleh Qi Jingjun, aku tidak akan mengomel padamu. Paling buruk, aku akan mengirimmu ke Dali. Jika suasana hatiku sedang baik, aku akan melemparkanmu ke kerajaan Sui besar. Apa yang begitu sulit bagiku? Ketika lelaki nakal itu berubah serius, dia menunjukkan sikap yang berbeda. Dia menepuk pedang bambu dengan lembut menggunakan kedua tangannya. Bagiku, Liang, hidup itu di dunia. Kau harus berjalan di jalanmu sendiri, mengucapkan kata-katamu sendiri, dan melakukan perbuatanmu sendiri. Saya pikir kamu, Chen Pingan, harus seperti itu. Kamu tidak harus seperti saya, tetapi kamu harus memiliki punggung yang tegak, tinju yang besar, tulang yang keras, dan ilmu pedang yang tinggi. Alians tertawa.
Jangan lupa, yang terpenting adalah hidup cukup lama. Chen Pingan berkata dengan jujur, Alians, meskipun saya memahami sebagian dan sebagian lagi tidak begitu memahaminya, saya akan mengingatnya. Jika saya menemui masalah di masa mendatang, saya akan memikirkannya dengan saksama. Alians mengangguk dan berkata lega, sudah cukup. Alians berdiri dan berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba, dia menoleh dan berkata, Chen Pingan, aku sudah menghabiskan makanan kering yang kubawa. Setelah mengatakan itu, Alians segera pergi dan berjalan ke arah Li Baoping dan Zulu. Dia berteriak, sudah makan belum? Sudah makan belum? Dia meninggalkan seorang remaja yang masih linglung. Pada akhirnya, setelah berputar-putar, orang ini hanya mencoba mendapatkan makanan dan minuman gratis di siang bolong. Suatu malam, sekelompok orang melewati hutan bambu hijau di pegunungan. Gadis berjaket katun merah itu menarik lengan baju Chen Pingan dan menunjuk ke arah itu. Dia bertanya dengan lembut, Paman muda, hutan bambu itu, bukankah indah? Remaja yang sedang terburu-buru itu mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Mereka akan melihat jalan pos yang disebutkan Alians, jalan resmi Istana Kekaisaran Dali. Gadis itu terdiam. Ia menggoyang-goyangkan keranjang di punggungnya dan tetap mengikuti remaja itu dari dekat. Malam harinya, mereka tidur di tenda kulit sempit yang didirikan oleh Zulu. Gadis itu memikirkan sesuatu dan cemberut. Dia merasa dirugikan dan akhirnya berkata pada dirinya sendiri bahwa paman muda bela dirinya sudah sangat baik. Keesokan paginya, gadis yang masih mengantuk itu tidak berani tidur terlalu lama, takut akan menunda perjalanan yang direncanakan paman bela dirinya. Dia segera mengenakan pakaiannya dan sepasang sandal jerami yang dibuatkan paman bela dirinya. Namun, saat dia keluar dari tenda, dia tercengang. Tepat di luar tenda, ada rak buku bambu hijau yang kecil dan indah. Gadis itu tertegun cukup lama. Kemudian, dia menangis. Remaja yang sibuk sepanjang malam itu tertidur di kejauhan. Setelah terbangun karena tangisan, ia segera bangkit dan berlari untuk berdiri di depan gadis itu. Chen Pingan sempat bingung. Ia menyentuh kepalanya dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ia berpikir bahwa gadis itu akan bahagia saat melihat rak buku bambu kecil itu saat fajar. Melihat Li Baoping begitu sedih, hati Chen Pingan terasa sakit. Gadis itu memejamkan mata dan menangis cukup lama. Ketika dia membuka mata dan melihat Chen Pingan, dia berhenti menangis dan berlari menghampirinya. Dia memeluk Chen Pingan erat-erat dan terisak-isak, paman muda bela diri, maafkan aku. Chen Pingan hanya bisa menepuk kepala gadis itu dengan lembut. Jangan menangis, jangan menangis. Chen Pingan berkata lembut, kamu tidak suka rak buku bambu kecil itu? Apakah paman bela diri kecil tidak melakukan tugasnya dengan baik? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lain kali, kamu bisa mengubahnya. Aku hanya pernah melihat rak buku kecil ini sekali. Di masa mendatang, saat aku pergi ke tempat ramai di luar dan melihat rak buku yang bagus lagi, kamu bisa memberitahuku. Gadis itu mengangkat kepalanya, wajahnya penuh air mata. Aku suka ini. Namun, semakin dia menyukainya, semakin dia merasa tidak berperasaan dan bersalah terhadap paman mudanya. Dia berjongkok di tanah dan menangis terseduh-seduh, tidak berani menatap paman mudanya. Chen Pingan teringat perkataan Alians kemarin dan langsung mengerti. Dia berjongkok dan menyentuh kepala gadis itu. Dia berkata dengan lembut, Li Baoping, tahukah kamu? Aku sangat senang bisa menemanimu dalam perjalanan studimu. Hanya saja aku tidak memberitahumu sebelumnya. Sekarang setelah aku tahu, jika kamu masih menyukai rak buku bambu kecil yang tidak berguna ini, aku akan lebih senang lagi. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya, tetapi tangannya masih menutupi wajahnya. Dia hanya berani memperlihatkan celah di antara jari-jarinya, diam-diam memperlihatkan matanya yang bersemangat. Dia terisak-isak malu, paman muda bela diri tidak berbohong. Mata pemuda itu jernih. Dia mengangguk dan berkata, paman muda juga tahu cara berbohong, tetapi dia tidak akan berbohong kepada Li Baoping. Gadis itu segera melepaskan tangannya dan tersenyum cerah. Dia adalah gadis riang dan polos dalam kesan anak muda dulu lagi. Hati sebagian orang bagaikan bunga dan pohon, yang tumbuh ke arah matahari. Hal ini terutama berlaku bagi paman bela diri muda dan gadis itu. Lebih dari 20 orang berdiri tersebar di lereng bukit dengan ketinggian lebih dari 100 kaki. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda, tetapi wajah dan mata mereka tampak diukir dari cetakan yang sama. Seorang pria kekar berlutut dengan satu kaki dan dengan hati-hati memeriksa dua mayat yang kaku itu.
Dia membuka kelopak mata salah satu mayat dengan jarinya, memperlihatkan bola matanya yang seperti retakan es dan pecahan porselen. Seorang wanita pendek, yang telah berganti pakaian katun menjadi wanita biasa, perlahan berjalan menaiki lereng bukit, diikuti oleh seorang wanita yang memegang pedang dan seorang pria tua berwajah putih. Dia tidak mendekati kedua mayat itu. Dia menutup hidungnya dan bertanya dengan suara sengau, "Wang Yifu, apa yang kamu katakan?" Wang Yifu menghela napas dan berkata, "Keduanya dibunuh oleh seorang guru dengan satu serangan. Tubuh mereka tidak terluka, tetapi meridian mereka rusak dan organ dalam mereka membusuk." Wajah wanita itu muram dan tidak yakin. Para ahli Wudao yang begitu kuat telah muncul di dinasti Li kita. Selain itu, ada dua dari mereka. Raja bawahan kita selalu bertugas mengawasi perbatasan. Mungkinkah kali ini dia tidak menangkap petunjuk apapun? Tidak mungkin dia sengaja membiarkan ikan lolos dari jaring, kan? Wang Yifu sedikit ragu. "Permaisuri, kalau saya tidak salah, itu dilakukan oleh satu orang." Wanita itu tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata dengan nada sombong, "Apa katamu?" Wang Yifu menunjuk ke leher kedua orang itu dan melihat garis merah tipis. Garis antara kedua mayat itu saling terkait erat. Jelas bahwa itu dilakukan oleh satu orang dengan pisau. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak menunjukkan kemarahan dan niat membunuhnya terlalu jelas. Dia mencibir dan berkata, "Kapan kuil angin salju menjadi begitu tak terkalahkan? Bagaimana bisa orang asing yang datang entah dari mana membunuh orang semudah membunuh ayam? Siapa kedua orang ini?" "Wang Yifu, kamu tidak tahu, tetapi Su Hunran tahu. Ayo, beritahu kami dan beritahu Jenderal Wang kita." Su Hunran tampak malu dan memaksakan diri untuk menjelaskan. Salah satu dari mereka adalah seorang master yang baru saja mencapai ranah ke-7 Wudao. Dia ahli dalam tinju dan pertarungan jarak dekat. Yang lainnya adalah seorang kultivator di lantai 8, yang mengolah pedang terbang dan jimat Tao. Dalam 20 tahun terakhir, mereka telah bekerja sama untuk membunuh sebanyak 6 kali dan tidak pernah gagal. Sekarang mereka adalah master tingkat A dari pavilion daun bambu di bawah permaisuri. Wanita itu sangat marah, tetapi dia berusaha keras untuk menahannya. Pada saat ini, dia melampiaskan kemarahannya pada master pedang pertama di Dali dan berteriak, "Su Hunran." Hati lelaki tua itu bergetar. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Nama seniman bela diri adalah Li Hou, nama kultivator adalah Hu Yinglin. Keduanya telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk permaisuri berulang kali. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi Dali kita." Baru pada saat itulah ekspresi wanita itu berubah sedikit lebih baik. Namun, wajahnya dengan cepat menjadi sedih saat dia berkata dengan lemah, "Ya, Markis Li dan Hu Yinglin." Saat itu, batu penjuru dinasti Luanda, Ye Qing, dibunuh oleh keduanya. Dia tidak mati di wilayah musuh atau di medan perang, melainkan di wilayah Dali sendiri. Mungkin wanita itu menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan akan mempermalukan dirinya sendiri di depan Wang Yifu. Karena itu, dia menyingkirkan keluarga Lu yang dulunya sangat setia kepada jenderal ini. Lucu sekali. Awalnya, kami mengira bahwa tokoh penting seperti Ye Qing pasti memiliki beberapa prajurit pemurni Ki Agung yang diam-diam melindunginya. Untuk menyingkirkannya, aku bahkan tidak punya pilihan selain bergabung dengan pamanku. Siapakah yang mengira bahwa dari menyusup ke perbatasan, menyelinap untuk membunuh orang, dan kemudian mundur setelah menyelesaikan misinya, dinasti Lu tidak bereaksi sama sekali. Dia, Ye Qing, hanya menyinggung beberapa golongan immortal di perbatasan. Bagaimana dengan diasingkan sampai sejauh ini di istana kekaisaran? Bukankah kaisar dinasti Lu sangat mengagumi para dewa pegunungan? Mengapa pada akhirnya, hanya ada satu sekte abadi yang bersedia menemani dinasti Lu hingga liang lahat? Setelah mengatakan ini, wanita itu merasa segar dan jauh lebih baik. Seperti yang diharapkan, seseorang tidak takut menderita. Selama ada orang di sekitar mereka yang lebih menderita, mereka dapat lebih menikmati. Tetapi mereka tidak dapat menikmati lebih banyak. Ini mungkin merupakan alasan mengapa dia bersedia memberikan salah satu anaknya kepada guru kekaisaran, Cui Dong, dan bukan Akademi Tebing, Qi Jingjun. Hal itu menyelamatkannya dari kekhawatiran dan usaha. Ia tidak takut diganggu hingga ia hanya bisa menangisi orang tuanya saat ia dewasa. Jenderal Besar Ye Qing, setia dan loyal terhadap negara, pilar negara. Dia telah menjaga perbatasan dinasti Lu selama 30 tahun dan memblokir 3 serangan besar-besaran oleh tentara perbatasan Dali. Dulu, Song Yang Kyung hampir tewas dalam pertempuran.
Entah sudah berapa kali ia memarahi Ye Qing karena menjadi orang tua yang keras kepala. Namun pada akhirnya, setelah kematian Ye Qing, istana kekaisaran dinasti Lu telah lama berdebat tentang pemberian gelar Anumerta kepadanya. Kuncinya adalah meskipun demikian, mereka tidak memberinya gelar Anumerta yang sangat tinggi. Akibatnya, 60.000 prajurit elit perbatasan yang masih memiliki kekuatan untuk bertempur perlahan-lahan kehilangan moral mereka. Song Yang Qiong lewat bersama pasukannya seolah-olah dia memasuki tempat yang tidak ada seorang pun. Hal pertama yang dilakukannya adalah pergi sendiri ke makam orang tersebut dan membakar dupa. Setelah itu, Kementerian Ritus Dali mengkritiknya, tetapi Song Yang Qiong menamparnya hingga wajahnya bengkak. Apakah hanya Dali yang punya pahlawan? Kaisar Dali memujinya 3 kali berturut-turut dan tertawa terbahak-bahak. Kaisar sangat senang. Namun akhirnya, ia tersenyum dan berkata kepada Kasim di sampingnya bahwa kata-kata ini adalah kata-kata tulus dari saudaranya. Mengenai kata-kata ini, ia pasti telah menemukan seseorang untuk melakukannya untuknya. Wanita itu sebenarnya telah memperhatikan ekspresi jenderal yang terjatuh ini. Meskipun dia tidak sepenuhnya merasa nyaman bersamanya karena hal ini. Kalaupun dia kehilangan emosi manusianya, dia pasti masih punya kegigihan dan tekad yang kuat. Apalagi yang dapat dilakukannya kecuali memulihkan negara? Maka Wang Yifu benar-benar sedang mencari kematian. Jika Wang Yifu adalah seorang seniman bela diri yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh, dia bisa begitu teliti untuk bertindak pada tingkat seperti itu. Wang Yifu memang mampu. Master Pedang Tua Su Hunran bertanya dengan ragu. Yang Mulia telah dengan jelas menyapa Master Ruan dan berjanji untuk tidak melakukan apapun di Kabupaten Longquan. Kami juga mengirim pesan kepada Markis Li dan Hu Yinglin, memberitahu mereka untuk tidak bertindak gegabah dalam waktu dekat. Semuanya bisa ditunda hingga kita mencapai perbatasan Dali. Secara logika, Tuan Ruan seharusnya memberikan muka kepada Yang Mulia. Tidak mungkin orang-orang di kuil angin dan salju tidak peduli dengan muka Yang Mulia dan Tuan Ruan, kan? Wang Yifu bertanya, identitas rincin pria dengan pedang itu masih belum diketahui. Wanita yang memegang pedang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada hasilnya. Tidak baik bagi kita untuk bertanya kepada Tuan Ruan tentang hal semacam ini. Dan juga tidak baik bagi kita untuk menemukan para pembudidaya militer kuil angin dan salju. Kita hanya bisa mengandalkan agen mata-mata Dali sendiri untuk menemukan petunjuk. Dan tidak mudah bagi Yang Mulia untuk campur tangan dalam urusan mata-mata perbatasan. Berbicara tentang hal ini, wanita muda itu berhenti berbicara dan berhenti berbicara. Ini melibatkan arus bawah tingkat tertinggi pemerintahan Dali. Wang Yifu bertanya, mungkinkah pengikut keluarga Li yang bernama Zhu He sebenarnya menyembunyikan kekuatannya? Wanita itu mencibir dan berkata, orang itu hanya seorang seniman bela diri dari alam kelima. Dia tidak layak disebut. Keluarga Li tidak punya nyali untuk membuat masalah di bawah hidungku. Sang Master Pedang Tua mendesah, ini agak sulit. Dalam hal ini, bagaimanapun juga, seseorang telah melanggar aturan Dali terlebih dahulu. Yang Mulia bersedia membelanya. Li Baoping memiliki koper kecil baru, jadi dia harus memindahkan barang-barang di keranjang. Mereka berdua memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tempat terpencil yang jauh dari Li Huai dan yang lainnya selama istirahat. Mereka diam-diam menghitung barang-barang mereka untuk mencegah kehilangan atau kerusakan. Itu adalah pedang kayu belalang tua. Mereka menduga itu adalah hadiah dari Tuan Qi karena Chen Pingan entah kenapa mengenakan jepit rambut giok di kepalanya saat itu. Chen Pingan dan Li Baoping sama-sama berpikir bahwa Tuan Qi pasti melakukannya dengan sengaja. Chen Pingan biasanya meletakkan pedang kayu belalang di keranjang di punggungnya. Hanya di tengah malam, ketika dia mengeluarkannya dan meletakkannya di lututnya, kondisi pikiran pemuda itu akan menjadi damai dan tenang. Batu empedu ular berwarna kuning, bila diletakkan di bawah sinar matahari, akan memantulkan jejak urat emas yang indah. Ke-12 batu empedu ular kecil dan indah lainnya telah memudarkan warna cerah aslinya, tetapi teksturnya masih indah dan elok. Li Baoping sangat menyukai benda-benda kecil ini. Sambil memegang batu empedu ular kuning di tangannya, dia berkata, Paman muda, jangan jual yang ini. Bahkan jika kamu ingin menjual 12 batu lainnya di masa mendatang, kamu harus menemukan pembeli yang tahu nilainya. Kalau tidak, kita pasti akan menderita kerugian besar. Ada juga batu persegi panjang hitam sepanjang 1 kaki di dalam keranjang. Batu itu sangat mirip dengan panggung pemenggalan naga, tetapi Chen Pingan tidak yakin. Dia ingat bahwa Nona Ning mengatakan bahwa jika dia ingin memisahkan panggung pemenggalan naga menjadi batu asah terbaik di dunia, dia tidak hanya membutuhkan pedang abadi untuk melakukannya,
tetapi dia juga harus kehilangan senjata yang sangat berharga. Tentu saja, untuk kondisi pemuda itu saat ini, senjata dan benda yang sangat kuat atau berharga dapat secara langsung dikaitkan dengan nilainya. Misalnya, bagi gadis muda yang telah kembali ke kehidupan sebelumnya, kemampuan bertarung lawannya dapat dikaitkan langsung dengan jumlah Chen Ping'an. Chen Ping'an tahu bahwa itu pasti bukan pemberian guru Ruan. Apakah itu diberikan kepadanya oleh Tuan Qi bersama dengan pedang kayu pagoda dan batu asah? Atau apakah wanita surgawi berjubah putih itu yang telah menggunakan semacam teknik sihir? Nona Ruan telah meninggalkan 1 batangan emas, 2 batangan perak, dan sekantong koin tembaga biasa di keranjang Li Baoping. Suatu ketika Li Baoping secara tidak sengaja membuka kantong uang, Chen Ping'an terkejut saat mengetahui ada koin emas tembaga di dalamnya. Ruan Xiu pasti telah meninggalkan koin ini secara diam-diam untuk memenangkan taruhan. Hal ini membuat Chen Ping'an sangat ketakutan, dan dia berkeringat deras. Jika dia ceroboh dan tidak mencari tahu kebenarannya, lalu secara tidak sengaja menghabiskan koin tembaga ini sebagai koin tembaga biasa, Chen Ping'an ingin menamparkan wajahnya sendiri ketika dia memikirkan konsekuensinya. Chen Ping'an membereskan semua barang, besar dan kecil, satu persatu. Ia seperti wanita yang terbiasa menghitung dengan cermat dan mengurus keluarga kecil. Setiap kali Li Baoping melihat kejadian ini, dia ingin tertawa. Dia pikir paman mudanya terlalu pandai dalam hidup. Seberapa menonjolkah gadis itu di masa depan sehingga layak menjadi paman bela diri termudanya? Gadis itu merasa sulit menemukannya, jadi dia sedikit sedih. Setelah ditemukan oleh Li Baoping, dia melihat kotak kecil di kakinya dan berkata kepada Chen Ping'an, "Chen Ping'an, jika kamu membuatkan aku kotak bambu kecil yang lebih besar dan lebih cantik dari milik Li Baoping, aku akan memanggilmu paman bela diri termuda. Bagaimana?" Chen Ping'an menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Li Huai sedikit cemas dan memutuskan untuk mundur selangkah. "Kalau begitu aku akan membuatnya sebesar kotak kecil milik Li Baoping." "Apa tidak apa-apa?" Chen Ping'an tanpa sengaja menemukan sepatu bot Li Huai yang compang camping dan memperlihatkan jari kakinya. Ia berkata, "Nanti aku akan membuatkanmu 2 pasang sandal jerami." Li Huai sangat marah. Dia menghentakkan kakinya dan berkata, "Aku tidak peduli dengan sandal jerami itu. Aku ingin sebuah kotak. Sebuah kotak untuk menyimpan buku-buku orang suci." Li Huai tertegun. Dia dengan hati-hati menatap wajah Chen Ping'an. Setelah mereka saling memandang, Li Huai tiba-tiba merasa sedikit takut dan bersalah. Anak yang tak kenal takut ini tidak membalas untuk pertama kalinya. Dia pergi dengan marah. Setelah berlari beberapa langkah, dia berbalik dan berkata dengan percaya diri, "Jangan lupa sandal jeraminya. Aku ingin 2 pasang. Kamu bisa memakainya secara bergantian." Setelah Li Huai melarikan diri, gadis kecil itu berkata dengan kagum, "Paman muda, kamu sangat hebat. Kamu tidak tahu bahwa aku hanya bisa meyakinkan Li Huai dengan memukulinya. Aku tidak bisa berdebat dengannya. Bahkan jika Tuan Qi mencoba berunding dengannya, Li Huai tidak suka mendengarkan." Chen Ping'an mengulurkan tangan dan mengusap kepala gadis kecil itu. Ia membawa keranjang di punggungnya. "Bersiaplah untuk berangkat. Kita akan melihat jalan pos Dali dalam 2 hari. Gadis kecil, jaket berlapis katun merah, dan kotak bambu hijau." Faktanya, alians kesulitan menahan diri. Ia ingin memberitahu anak-anak dan gadis kecil bahwa jika botol harta karun kecil mereka tidak cukup lucu, orang-orang akan menertawakan mereka dengan warna ini. Li Baoping tiba-tiba berkata, "Li Huai ini agak mirip siput di gang botol lumpur." Chen Ping'an tercengang. Sepertinya dia belum pernah membandingkan kedua kata itu. Setelah berpikir dengan saksama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak mirip. Jika kamu punya kesempatan untuk bertemu Gu Ken di masa depan, kamu akan mengerti." Gadis kecil itu berkata, "Oh, bagaimanapun, dia hanya menyebutkannya dengan santai." Tak lama kemudian, dia membayangkan seperti apa jalan pos Dali itu. Sebenarnya, Chen Ping'an sama dengan Li Baoping. Awalnya, dia juga merasa bahwa siput Gu Ken agak mirip dengan Li Huai. Namun, setelah lama bergaul dengannya, dia menemukan bahwa keduanya sangat berbeda. Li Huai dan Gu Ken tampaknya memiliki kepribadian yang mirip. Mulut mereka seperti sarang kelabang dan kalajengking. Mereka sangat berbisa dan dapat membuat orang tersedak karena marah hanya dengan satu kalimat. Namun, di mata Chen Ping'an, mereka sangat berbeda. Mereka berdua tidak berperasaan dan miskin. Gu Ken tampak seperti pencuri dan matanya bergerak lebih cepat daripada orang lain. Namun,
Kelicikan Guken yang melampaui usianya lebih merupakan semacam perlindungan diri. Li Huai, di sisi lain, adalah landak kecil murni yang akan menusuk siapapun yang ditangkapnya. Ini karena orang tua Li Huai masih hidup dan dia memiliki seorang kakak perempuan. Temperamennya sebenarnya tidak rumit. Selain itu, dia telah bersekolah dan belajar. Teman-teman sekolahnya adalah Li Baoping, Lin Souyi, Si Chunjia, dan anak-anak lain yang sedikit lebih tua. Secara umum, Li Huai tidak banyak menderita. Namun Guken berbeda. Ibunya, yang membesarkannya seorang diri, terkadang juga melibatkannya, menyebabkan dia mengalami sifat manusia yang tidak menentu di usia muda. Chen Ping'an pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang pria mabuk yang berbau alkohol keluar dari mat botol Eli sambil mengumpat. Ketika dia melihat Guken, yang pulang dari bermain, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan mendekat dan menendang perut Guken dengan kejam. Setelah Guken jatuh ke tanah, dia juga dengan kejam menginjak kepalanya. Anak kecil itu memeluk perutnya dan meringkuk di kaki tembok, tidak dapat menangis meskipun dia ingin. Kalau saja bukan karena Chen Ping'an yang tidak sengaja menabraknya ketika hendak keluar, lalu berlari menghampiri dan meninju lelaki itu hingga terhuyung ke belakang, lalu buru-buru menggendong Guken ke toko keluarga Yang. Entah penyakit apa lagi yang akan dideritanya. Dia juga menyimpan dendam lebih dalam lagi. Ada buku catatan kecil di hatinya yang dia ingat dengan sangat jelas. Siapakah wanita jalang yang memarahi ibunya di jalan hari ini? Siapakah pria tak tahu malu yang menggoda ibunya? Dia mengingat semuanya. Mungkin seiring bertambahnya usia, dia telah melupakan beberapa hal dan detail. Namun, Guken pasti tidak akan melupakan kesan kebencian yang dia miliki terhadap seseorang. Tentu saja, Guken mengingat dengan sangat jelas pria yang menendangnya 2 kali. Namanya, di gang mana dia tinggal, dan siapa saja anggota keluarganya. Guken sangat jelas tentang semua itu. Ketika dia sendirian dengan Chen Ping'an secara pribadi, dia akan selalu berteriak bahwa dia ingin menggali kuburan leluhur orang itu. Dia juga mengatakan bahwa orang itu memiliki seorang putri, dan bahwa ketika dia dewasa, dia pasti akan tidur dengannya dan menggertaknya sampai mati. Mungkin saat itu, anak itu sama sekali tidak tahu arti kata tidur. Ia hanya tahu bahwa banyak perempuan dan laki-laki yang suka bercanda tentang ibunya. Perempuan akan mengucapkan kata tidur, sedangkan laki-laki akan mengucapkan kata tidur. Kenangan Chen Ping'an masih segar dalam ingatannya. Anak itu baru berusia sekitar 4 tahun. Wajahnya yang lembut dan mungil tampak garang, penuh cahaya yang mengancam dan matanya tajam. Chen Ping'an agak khawatir. Tentu saja, dia berharap Guken akan memiliki kehidupan yang lebih baik di luar sana daripada orang lain. Namun di saat yang sama, dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Guken menjadi abadi seperti Cai Qinqian atau Fu Nanhua. Melihat paman muda yang linglung, Li Baoping bertanya, ada apa? Jika dulu Chen Ping'an akan berkata tidak apa-apa. Namun sekarang, dia langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Aku takut lain kali aku melihat siput itu, aku tidak akan mengenalinya. Li Baoping berkata dengan ragu, anak-anak tumbuh dengan cepat. Jika Anda baru bertemu dengannya setelah 4, 5, 7, 8 tahun, wajar saja jika Anda tidak mengenalinya. Chen Ping'an menyeringai. Lebih seperti dia menyemangati dirinya sendiri. Aku percaya Guken akan selalu menjadi siput dari clay bottle Eli. Adapun apakah dia mengenalinya atau tidak, itu tidak masalah. Asal anak itu hidup dengan baik, itu lebih baik daripada apapun juga. Tebing berbatu muncul di dasar sungai Tiefu. Air sungai surut dengan cepat, dan permukaan air di hilir tiba-tiba naik tajam. Chen Ping'an berdiri di tebing berbatu di tepi sungai dan melatih tinjunya. Ia maju mundur menggunakan jurus berjalan 6 langkah. Alians berdiri di tepi tebing berbatu di suatu titik. Air memercik kemana-mana, dan suara air menggelegar. Kabut memenuhi udara. Untungnya, saat itu sudah akhir musim semi, dan udara dingin sudah mereda, jadi sepertinya tidak terlalu dingin. Alians berkata lantang, tidak ada gunanya berlatih tinju ini. Jurus berjalan ini adalah jurus yang sangat cocok untuk pemula. Semua sekte Jianghu memilikinya. Namun, jurus berdiri masih dianggap ceroboh. Setidaknya, jurus ini dapat membantu Anda bertahan hidup. Jurus ini seperti ramuan obat yang menyelamatkan nyawa. Harganya tidak mahal, tetapi bagus untuk pengobatan yang tepat. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebab, Pak Tua Yao pernah berkata,
saat berlatih tinju, jangan sampai patah semangat. Alliance mengangguk. Tetapi orang yang menarik dapat melakukan hal yang menarik. Jika Anda melatih tinju seperti ini, itu tidak akan jadi masalah besar. Jalan seni bela diri adalah berlian asli yang meneteskan air. Itu tergantung pada waktu yang dihabiskan. Chen Ping'an selesai berlatih tinju. Ia menyeka keringat di dahinya dan bertanya, Alliance, kau bukan Wei Jin dari alam abadi, kan? Alliance tersenyum. Tentu saja tidak. Dia membacakan puisi dalam satu set. Toleransinya terhadap alkohol sangat buruk. Begitu dia mabuk, dia suka menangis dan ingus. Dia bahkan lebih buruk dari Li Huai. Chen Ping'an tercengang. Ia tidak menyangka Alliance akan bersikap begitu lugas. Lalu keledai dan labu anggur? Alliance memutar matanya. Tentu saja itu milik Wei Jin. Saya tidak semiskin dan serewel dia. Saya suka minum, tetapi saya tidak bisa menunggangi keledai untuk melihat gunung dan sungai. Keledai itu sangat lambat sehingga membuat saya cemas. Chen Ping'an bertanya dengan hati-hati, dia tidak mati, kan? Alliance tersenyum jenaka. Kenapa aku harus membunuhnya? Untuk membunuhnya dan mencuri hartanya? Chen Ping'an menatap Alliance dan menggelengkan kepalanya. Saya yakin Anda tidak akan membunuhnya. Alliance mengambil labu anggur yang seharusnya digunakan untuk memelihara pedang dan meminum seteguk anggur. Labu kecil ini diberikan kepadaku olehnya. Aku mengajarinya ilmu pedang tingkat tinggi. Anak itu tercerahkan dan akhirnya berhasil menembus hambatan, jadi dia pergi menyendiri. Jangan berpikir bahwa aku mengambil keuntungan darinya. Dia mendapat untung besar. Sangat sulit untuk mematahkan 10 lengan penggarap pedang militer kuil angin salju. Namun, Alliance tidak ingin menjelaskan hal ini kepada Chen Ping'an terlalu jelas. Jalan itu harus ditempuh selangkah demi selangkah. Chen Ping'an merasa sedikit aneh dan bertanya, mengapa Tuan Ruan tidak mengenali Anda? Alliance menemukan tempat untuk duduk dan menggoyangkan labu kecil berwarna putih keperakan itu. Ki pedang Natal di dalam labu itu masih utuh, yang berarti pemiliknya masih hidup dan jiwa serta tubuhnya masih utuh. Benua Vas Timur milikmu adalah tempat yang kecil. Kurasa tidak banyak master yang menakutkan di sini. Mereka tidak hanya dapat membunuh Wei Jin dalam sekejap, tetapi mereka juga dapat bergerak sangat cepat sehingga bahkan pedang terbang Natal milik Wei Jin tidak dapat menghubungi mereka tepat waktu. Ada yang bilang kalau di benua Vas Timur kita ada ribuan dinasti. Kita bahkan belum sampai ke perbatasan Dali. Alliance menoleh dan melemparkan labu anggur itu ke remaja yang berdiri di sampingnya. Kau juga tahu kita sedang berjalan. Ayo, minumlah. Jika seorang pria tidak bisa minum, dia akan berjalan sia-sia. Zhu He berkata bahwa orang yang berlatih bela diri tidak bisa minum. Chen Ping'an dengan hati-hati mengambil labu anggur dan duduk di samping Alliance. Ia mengembalikannya kepadanya, tetapi Alliance tidak mengambilnya. Chen Ping'an hanya bisa memegangnya dengan hati-hati di tangannya. Ia menatap sungai dan mendesah pelan. Itu benar. Aku pernah melihat orang-orang abadi terbang di atas pedang. Ada banyak dari mereka yang terbang di atas kota kita. Alliance kini kesal saat mendengar Zhu He. Namun, orang ini suka membandingkannya dengan Zhu He. Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, Alliance, bisakah kamu benar-benar mengajari Wei Jin ilmu pedang? Alliance mendesah. Saya hanya orang yang baik hati. Saya tidak akan merendahkan diri saya ke level Anda. Chen Ping'an benar-benar penasaran dengan masalah ini dan ingin mencari tahu lebih dalam. Mungkinkah kamu lebih kuat? Alliance menyambar labu anggur dan meneguk anggurnya. Dengan ekspresi jijik, dia berkata, enyahlah, enyahlah, enyahlah. Chen Ping'an tertawa dan menoleh untuk melihat pria bertopi bambu yang tertekan itu. Dia berkedip dan terkekeh. Sebenarnya, aku tahu kau lebih kuat dari Zhu He. Chen Ping'an segera menambahkan dengan nada tulus. Menurutku dua Zhu He itu mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Alliance berkata tanpa daya, jika Anda benar-benar ingin menyanjung saya, tidak bisakah Anda bersikap lebih tulus? Setidaknya hilangkan kata, mungkin. Chen Ping'an terdiam. Sudut mulutnya melengkung saat dia melihat air terjun hijau yang megah itu. Dia tiba-tiba berkata, Alliance, terima kasih. Alliance meneguk anggurnya dan bertanya dengan santai, hah? Mengapa kau berterima kasih padaku? Aku tidak mengajarimu tinju atau pedang. Chen Ping'an duduk bersila dan terbiasa meletakkan tangannya di dada untuk berlatih jurus tinju tungku pedang. Setelah bertemu denganmu,
Aku merasa dunia luar tidak begitu menakutkan lagi. Karena saya menemukan bahwa ada orang baik di luar sana. Tidak semua orang bisa menindas orang lain hanya karena mereka berkuasa. Sepanjang perjalanan, Li Huai dan Zulu banyak bercerita tentangmu, tapi kamu tidak pernah marah. Alians tersenyum dan meneguk seteguk anggur. Ia sedikit melambat. Pujian ini mengejutkan saya. Biarkan saya minum seteguk anggur untuk menenangkan diri. Beranikah kamu membunuh para dewa muda di ganggang kecil dan bertarung langsung dengan si kera pemindah gunung? Beranikah kau membawa botol harta karun kecil dan pergi ke kerajaan Sui besar tanpa mengatakan apapun? Chen Pingan berkata dengan lembut, beberapa hal dilakukan karena memang harus dilakukan. Itu tidak berarti saya tidak takut sama sekali. Aku hanya seorang pekerja magang di tungku pembakaran. Seberapa beranikah aku? Ah Liang adalah orang pertama yang memecah keheningan. Ia bertanya, jika Anda berada di tempat yang sangat terkenal, dan Anda melakukan sesuatu yang sangat menarik perhatian, lalu Anda dapat mengukir sebuah karakter yang akan diwariskan selama ribuan tahun, karakter mana yang akan Anda pilih? Chen Pingan berpikir sejenak. Seharusnya itu nama keluargaku. Nama keluarga orang tuaku adalah Chen. Betapa bagusnya jika aku mengukir huruf Chen. Alians menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini norak sekali. Ini tidak seperti saya. Liang segera menjelaskan pada dirinya sendiri. Itu wajar, itu wajar. Lelaki aneh sepertiku, bagaimanapun juga, adalah makhluk langka. Sapi dan domba berkeliaran di dataran, sementara harimau buas berkeliaran sendirian di pegunungan. Pria bertopi bambu itu tampaknya tersentuh oleh kata-katanya sendiri. Ia buru-buru meneguk anggurnya. Pemuda bersandal jerami itu tiba-tiba menyeringai lebar. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang sangat membahagiakan. Oleh karena itu, Alians bertanya, apa yang sedang Anda pikirkan? Anda begitu bahagia? Pemuda itu tersipu dan berkata, jika aku dapat mengukir lebih banyak karakter, maka aku akan menulis nama gadis yang aku cintai di dinding itu. Alians menyeringai dan mendecak lidahnya. Kalau begitu, bakar saja dupa dan berdoa agar nama calon istrimu hanya 2 huruf. Kalau 3 huruf atau 4 huruf, hehe. Chen Pingan tercengang. Apakah ada orang yang namanya hanya terdiri dari 4 karakter? Alians menepuk bahu pemuda itu. Chen Pingan, belajarlah lebih giat di masa depan. Alians tiba-tiba terbangun. Chen Pingan, kamu punya cewek yang kamu suka? Siapa dia? Cepat beritahu aku, biar aku bersenang-senang. Chen Pingan menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Alians menunjuk ke arah pemuda itu. Aku tahu kau tidak jujur sejak awal. Chen Pingan bertanya dengan suara rendah. Alians, apakah kamu masih lajang? Chen Pingan membalas tatapannya. Aku sudah tahu sejak awal. Alians menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya. Tahukah kau berapa banyak pahlawan wanita dan peri di tempat lain yang menangis dan memohon untuk menikah denganku, Alians? Chen Pingan menjawab dengan serius, tentu saja saya tidak tahu. Chen Pingan bertanya, ngomong-ngomong, Alians, apa yang kamu ukir? Alians langsung berseri-seri dan berkata dengan bangga, itu luar biasa. Bukan hanya tulisan tangan saya yang tak tertandingi di dunia, tetapi kuncinya adalah kata-kata itu sangat berselera. Nama ini menarik dan mengesankan. Jauh lebih baik daripada nama marga manapun, Haoran atau Leici. Kalian tidak tahu ini, tetapi untuk menghentikanku mengukir kata-kata ini, wajah beberapa bajingan tua menjadi hitam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka takut bersaing satu sama lain. Di antara mereka, ada beberapa senior yang begitu marah sehingga mereka meniup jenggot mereka dan melotot ke arahku, hampir menyingsingkan lengan baju mereka untuk bertarung denganku. Aku terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Kalian semua tanpa malu-malu berkelompok untuk memukuliku, dan aku tidak lari. Tentu saja saya berlari setelah mengukir kata itu. Alians punya ungkapan yang berbunyi, cepat tanyakan padaku kata apa itu. Chen Pingan menoleh sedikit dan menatap sungai lagi. Dia tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pria bertopi bambu itu dengan lembut menutup labu anggur yang harum itu. Jelas, dia bahkan tidak berminat untuk minum. Pada saat ini, Chen Pingan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Ia mendapati bahwa di bagian hilir sungai Jimat Besi, ada 4 atau 5 orang berjalan di atas air bersama-sama. Ada seorang lelaki tua berambut putih dengan jas hujan jerami bernyanyi, sejak zaman dahulu, gunung-gunung yang terkenal telah menanti orang-orang suci.
Ada seorang wanita menawan dengan pakaian indah yang tertawa. Ada juga seorang anak laki-laki kecil dengan jubah Taois memegang tongkat bambu, tampak sangat tua. Chen Ping'an membuka matanya lebar-lebar dan bergumam, abadi. Zhu He memegang seuntai lonceng merah yang berdentang cepat. Ia berlari ke arah Chen Ping'an dan Alliance. Dengan wajah serius, ia berkata, ini adalah lonceng pengguncang iblis yang diwariskan kepadaku oleh leluhur. Begitu roh gunung iblis datang dalam jarak 100 kaki dari lonceng itu akan berdentang tanpa angin. Senior Alliance, Chen Ping'an, sebaiknya kita berhati-hati. Mari kita tinggalkan tebing ini terlebih dahulu untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Alliance tidak melihat pemandangan aneh di seberang sungai. Dia mengeluarkan gabus anggur dan mengocoknya di depan kedua orang itu. Dia tersenyum dan berkata, aku akan pergi setelah minum anggur ini. Tidak akan lama. Zhu He sedikit cemas. Senior Alliance, Istana Kekaisaran Dali kami selalu sangat toleran terhadap roh gunung. Selama tidak ada kematian, kami biasanya tidak ikut campur. Alliance berkata, jadi begini. Ia segera bangkit dan hendak meninggalkan tebing bersama mereka untuk memberi jalan bagi rombongan tamu tak diundang itu. Namun, di permukaan sungai, basis kultivasi kelima orang luar biasa itu jelas lebih unggul. Lelaki tua berjas hujan anyaman, yang memiliki basis kultivasi tertinggi, adalah orang pertama yang berhenti bergerak seolah-olah dia telah disambar petir. Keempat orang lainnya juga sama. Kemudian, lelaki tua yang penuh aura abadi itu adalah orang pertama yang berbalik dan berlari. Kali ini, dia tidak peduli dengan keanggunan makhluk abadi. Dia ingin menggunakan kedua tangan dan kakinya. Keempat lainnya juga sama. Alliance memasang ekspresi curiga di wajahnya yang sangat palsu. Dia bahkan tersenyum nakal. Alliance mengikat labu perak kecil itu dan mengusap dagunya. Apakah aura pembunuhku terlalu kuat? Chen Ping'an bertanya dengan suara rendah. Alliance, apakah orang-orang itu mengenali labu budidaya pedang milikmu? Alliance tertawa terbahak-bahak. Ia melingkarkan lengannya di bahu pemuda itu dan berjalan menuruni tebing. Itu mungkin. Ada banyak misteri di dalam labu pembudidaya pedang. Alliance tiba-tiba melepaskan tangannya dan membiarkan Chen Ping'an kembali terlebih dahulu. Alliance masih melingkarkan lengannya di bahu Zhu He dan bertanya dengan suara rendah. Zhu He, kamu berada di alam kelima seni bela diri, kan? Bagaimana Anda membuat Chen Ping'an berpikir Anda seorang master? Kenapa kamu tidak mengajariku? Kalau tidak, aku sudah berusaha keras dan berpura-pura menjadi guru tanpa hasil. Orang itu masih buta. Tubuh Zhu He menegang dan dia berkata dengan gelisah, Senior Alliance, saya benar-benar tidak tahu. Zhu He berkata dengan wajah sedih, Senior Alliance, saya benar-benar tidak tahu. Di depannya, pemuda itu berbalik dan berlari mundur. Ia menghadap Alliance dan bertanya sambil tertawa keras, Alliance, apa kata itu? Alliance tiba-tiba bersemangat. Ia terbatuk, memegang topi bambu dengan satu tangan dan mengacungkan jempol dengan tangan lainnya. Hebat. Pemuda itu seperti 5 orang di sungai. Ia tampak seperti tersambar petir. Ia berbalik tanpa suara dan berlari menjauh, sambil bergumam, sialan kau. Pilih teks dan klik laporkan untuk memberi